Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Girl in the Cabin 13 yang dirilis pada tahun 2021. Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Brad dan Sunny. Meskipun mereka belum menikah, Brad dan Sunny sudah tinggal satu rumah. Sunny merupakan seorang selebgram terkenal di mana dia memiliki 3 juta pengikut di akun Instagramnya. Setiap harinya Sunny selalu memposting segala sesuatu yang akan ia lakukan. Hampir segala hal tentang Sunny selalu dia posting di sosial medianya. Mulai dari kemana dia pergi, makanan apa yang dia makan, dengan siapa dia pergi, dan masih banyak hal lainnya yang selalu diposting oleh Sunny. Bahkan karena terlalu sering mengunggah kehidupannya sehari-hari di sosial media, membuat beberapa penggemarnya mengetahui tempat tinggal Sunny. Pada suatu malam memperlihatkan Sunny yang sedang memasak makanan untuk makan malam. Setelah selesai memasak, seperti biasa Sunny mulai mengunggah foto hasil masakannya ke Instagram. Lalu tiba-tiba saja mereka mendengar suara ketukan pintu. Sunny dan Brad pun menjadi kebingungan karena mereka tidak mengundang seseorang untuk datang makan malam bersama mereka. Ketika Brad membuka pintu depan, ia sama sekali tidak melihat siapa-siapa. Brad pun menganggap itu hanyalah lelucon yang dibuat oleh para remaja yang tinggal di dekat rumah mereka. Brad pun menyuruh Sunny untuk memastikan jika alarm rumah mereka sudah hidup. Setelah menghidupkan alarm rumah, Sunny dibuat terkejut setelah ia melihat ada sosok misterius dengan menggunakan topeng tengah berdiri di luar jendela. Teriakan dari Sunny pun didengar langsung oleh Brad. Sunny langsung menceritakan pada Brad bahwa dirinya sempat melihat seseorang dengan menggunakan topeng sedang berdiri di luar rumah. Tapi ketika dicek, Brad sama sekali tidak melihat adanya seseorang. Lalu tiba-tiba saja mereka mendengar suara alarm rumah yang mendadak berbunyi, dan hal itu terjadi dikarenakan ada yang mencoba menyusup ke dalam rumah mereka. Mengetahui jika ada yang mencoba menyusup ke dalam rumah mereka, Sunny pun dengan segera menelpon pihak polisi dan menjelaskan semuanya tentang apa yang telah terjadi di rumahnya. Salah seorang polisi bernama Tom pun segera dikirim ke rumah Sunny dan Brad. Tom pun mulai bertanya apakah Sunny dan Brad pernah mengalami hal serupa sebelumnya atau tidak. Mereka berdua menjawab bahwa memang ada sekelompok remaja nakal yang sering sekali mengganggu mereka. Namun gangguan dari kelompok remaja tersebut tidak sampai membuat mereka terganggu. Akan tetapi kali ini sosok itu malah semakin menjadi-jadi, di mana mereka mencoba masuk ke dalam rumah secara paksa. Sunny pun juga menceritakan tentang dirinya yang sempat melihat sosok dengan menggunakan topeng. Mendengar hal itu, Tom bertanya kembali apakah mereka dibenci oleh seseorang atau tidak. Sunny dan Brad menjelaskan bahwa mereka tidak pernah berbuat salah pada orang lain. Brad kemudian menyinggung Sunny yang memiliki banyak pengikut di Instagramnya, yang kemungkinan bisa menjadi penyebab gangguan-gangguan di sekitar rumahnya muncul. Setelah menceritakan hal tersebut, para polisi akan berpatroli di daerah itu untuk memastikan Brad dan Sunny dalam keadaan yang aman. Polisi Tom menyarankan mereka untuk pergi menguji rumah teman atau kerabat mereka. Jika mereka merasa tidak nyaman berada di kota ini, Tom menyuruh mereka untuk melakukan liburan di sebuah kabin tengah hutan agar mereka bisa menikmati suasana yang tenang. Mendengar saran tersebut, Brad dan Sunny pun memiliki rencana untuk berlibur di sebuah kabin tengah hutan pada keesokan paginya. No, I mean, not really. Our parents live on the West Coast. Keesokan paginya, Brad dan Sunny mulai menyiapkan semua barang-barang untuk mereka bawa liburan. Dengan menempuh jarak sekitar 150 mil jauhnya, akhirnya mereka berdua pun tiba di sebuah kabin yang telah mereka sewa sebelumnya. We reached into the glove compartment. Mereka berharap dengan melakukan liburan di kabin itu akan membuat mereka merasa tenang tanpa diganggu oleh siapapun. Kabin tersebut berada di tengah hutan yang lebat dan tentunya akan membuat ponsel mereka akan kesulitan mendapatkan sinyal. Baru saja tiba di kabin itu, seperti biasa, Sunny langsung melakukan vlog singkat untuk diupload di Instagram nantinya. Hey guys, welcome back. So I've got a huge surprise for you. Mengingat tempat itu tidak ada sinyal, jadi Sunny akan menyimpan vlog singkat tersebut. Mereka berdua langsung meletakkan semua barang-barang di dalam kabin tersebut. Lalu di kabin itu, Brad dikagetkan oleh seorang pria yang ternyata dia merupakan Joe, si pengelola kabin tersebut. Joe pun tidak tahu jika Brad dan Sunny datang lebih cepat dari perkiraannya. Kebetulan Joe ada di kabin itu, Joe pun mulai mengajak mereka untuk melakukan tur sejenak di kabin tersebut. We're on food. Good, because the nearest gas station.
Sebelum pergi dari kabin, Joe memberitahu mereka bahwa di tempat ini sangat sulit untuk menjangkau sinyal. Jika mereka membutuhkan bantuan atau ada sesuatu yang penting, Joe menyuruh mereka untuk menggunakan telepon rumah saja. Setelah selesai menjelaskan semuanya, Joe pun memilih untuk pulang saja. Thank you. Sebelum hari mulai gelap, Brad dan Sunny memutuskan untuk keluar jalan-jalan sebentar keliling hutan tersebut. Tak lupa mereka berdua akan mengabadikan momen kebersamaan mereka dengan berfoto-foto dan nanti akan di-upload di Instagram. If we were hiking all day, I'd get really gross and really sweaty and... Karena hari sudah mau gelap, Sunny bergegas kembali ke kabin, sementara Brad memilih untuk jalan-jalan sebentar. Ketika sedang jalan-jalan, Brad secara tidak sengaja melihat seorang pria misterius. Pria misterius itu ternyata menggunakan topeng dan dia terus mengikuti kemanapun Brad pergi. Brad yang merasa ketakutan dengan segera kembali ke kabin. Tak terasa malam tiba, mereka berdua mulai bersenang-senang dan meminum minuman keras. Sebelum benar-benar mabuk, Brad mulai mengambil sesuatu di lantai atas untuk diberikan kepada Sunny. Ternyata Brad membawa hadiah berupa kamera mahal untuk Sunny, mengingat Sunny merupakan seorang selebgram yang sering menghabiskan waktunya di depan kamera. Sunny pun merasa senang dengan hadiah tersebut. Close your eyes. Close them. Weekend. Holy shit, how did you even... Kemudian Sunny mengecek kembali foto-foto yang telah mereka ambil sebelumnya dan ternyata di dalam foto tersebut Sunny melihat sosok bayang hitam berada di balik pepohonan. I don't. What was 15 minutes later? Awalnya Sunny berpikir positif bahwa mungkin saja itu adalah pohon yang menyerupai bentuk manusia. Tapi Brad kemudian menceritakan pada Sunny bahwa dirinya sempat dikejar oleh sosok bertopeng. Sunny yang mendengar cerita itu merasa marah pada Brad, kenapa Brad tidak mau memberitahunya. Alasan kenapa Brad tidak mau memberitahu Sunny atas apa yang telah terjadi adalah karena Brad tidak ingin Sunny merasa ketakutan. Setelah melihat sosok tersebut, Sunny mengajak Brad untuk pergi dari kabin itu. Tapi Brad menolaknya karena mereka berdua sedang dalam keadaan mabuk. Brad merasa sangat khawatir dan takut jika ia menyetir mobil, maka akan terjadi sesuatu yang buruk pada mereka nanti. Brad menyuruh Sunny untuk tetap tenang dan mengajaknya untuk beristirahat. Besok paginya, Brad berjanji akan membawa Sunny pergi dari kabin tersebut. Ketika mereka sedang bercerita, terdengarlah suara ketukan pintu dan ketika dicek, mereka berdua sangat terkejut setelah melihat ada 3 orang dengan menggunakan topeng. Karena merasa ketakutan, Brad dan Sunny kembali masuk dalam kabin. Tanpa berlama-lama lagi, Sunny segera mengambil HP-nya untuk menelpon pihak polisi. Tapi sayangnya HP-nya tidak mendapatkan sinyal satupun sehingga membuat mereka tidak bisa menelpon polisi. Lalu Sunny pun ingat bahwa di kabin ini terdapat telepon yang bisa mereka gunakan. Tapi ternyata teleponnya sudah diputus oleh ketiga sosok tersebut. Dilihat dari jendela, sekelompok bertopeng itu hanya berdiam diri di depan rumah tanpa melakukan aktivitas apapun. Tak ingin menjadi pengecut, Brad keluar dari dalam kabin dengan membawa senjata dan mencoba mengusir mereka dari kabin tersebut. Jika mereka tidak mau pergi, Brad tidak segan-segan akan melukai mereka. Namun tampaknya sekelompok bertopeng itu tidak takut pada ancaman Brad. Mereka malah mengeluarkan senjata tajam yang membuat Brad ketakutan dan memilih untuk masuk dalam kabin. Karena ancaman yang dilakukan oleh Brad membuat sekelompok bertopeng itu menjadi marah. Oleh sebab itu, mereka bertiga tidak segan-segan menghancurkan semua kaca pada kabin tersebut. Bahkan tak hanya itu saja, sekelompok bertopeng itu sengaja mematikan listrik supaya Sunny dan Brad tidak bisa melihat keadaan di sekitar mereka. Tak ingin pacarnya terluka, Brad mencoba bertanya pada mereka apa yang mereka inginkan. Jika mereka menginginkan uang, maka Brad akan memberikan seluruh hartanya pada mereka. Tapi dengan syarat mereka harus pergi menjauh dari kabin ini. Namun tampaknya sekelompok bertopeng itu tidak menginginkan harta, mereka hanya menginginkan Sunny. Di sini Brad berpikiran bahwa kemungkinan besar sekelompok bertopeng itu merupakan fans dari Sunny yang sangat terobsesi dengan kecantikannya. Mengetahui hal tersebut, Brad akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Sunny dalam situasi apapun. Ketika sedang memikirkan cara untuk bisa kabur dari kabin itu, mereka berdua mendengar ada suara mobil yang mendekat dan ternyata itu adalah Joe. Joe datang ke sana hanya untuk mengecek keadaan di sekitar kabin.
Brad dan Sunny mencoba berteriak untuk memanggilnya maju, namun sayangnya Joe tidak mendengar panggilan tersebut dikarenakan Joe yang mendengarkan musik terlalu keras. Ketika Joe dalam keadaannya lengah, ketiga psikopat itu langsung membunuh Joe dengan sangat sadis. Mayat dari Joe kemudian diletakkan di pintu depan, dan hal tersebut membuat Sunny dan Brad merasa sangat syok setelah melihat kematian Joe yang mati dengan mengenaskan. Sunny pun seketika merasa pasrah akan keadaan. Untungnya ada Brad yang mencoba menenangkan Sunny. It's okay. We need to figure this out. Tak ingin Sunny kenapa-napa, Brad kemudian rela mengorbankan dirinya, di mana Brad akan memancing kelompok bertopeng untuk berkumpul di pintu depan, sementara Sunny akan keluar melalui pintu belakang dan bergas pergi menggunakan mobil mereka yang tengah terparkir di belakang rumah. Akan tetapi rencana yang mereka lakukan gagal, dikarenakan salah satu di antara mereka sempat menciduk Sunny yang ingin pergi menggunakan mobil. Karena telah diciduk, Sunny memutuskan untuk kembali ke dalam kabin. Sosok bertopeng itu langsung menusuk ban mobil tersebut agar Sunny dan Brad tidak bisa pergi dari kabin. Dengan kempesnya ban mobil tersebut akan membuat Sunny dan Brad tidak bisa kemana-mana lagi. Sosok bertopeng itu secara perlahan masuk ke dalam kabin untuk menangkap Sunny yang merupakan wanita yang menurut mereka paling cantik. Tak ingin pacarnya dilecehkan oleh mereka, Brad menyuruh Sunny untuk pergi dari kabin itu, sementara dirinya berusaha sekuat tenaga untuk menghalau para psikopat tersebut. Dalam aksi pertarungan itu, Brad berhasil membunuh salah satu di antara mereka, sementara dua lagi berhasil menangkap Brad. No, please, no. Kedua psikopat yang tersisa merasa sangat marah setelah Brad membunuh teman mereka. Oleh sebab itu, kedua psikopat itu langsung membunuh Brad dengan cara menyiksanya selama berulang-ulang kali. Sementara itu, memperlihatkan Sunny yang merasa kebingungan untuk mencari jalan karena di sekelilingnya ia hanya melihat pepohonan. Karena Sunny sudah merasa kelelahan akibat berlari terus-menerus, akhirnya Sunny memilih untuk beristirahat sejenak. Dalam kondisi gelapnya hutan, Sunny hanya bisa bersembunyi dari kejaran kedua psikopat tersebut. Sebelum Sunny tertangkap oleh psikopat itu, Sunny membuat vlog singkat di mana menjelaskan Sunny yang diteror oleh penggemarnya yang sangat terobsesi pada dirinya sendiri. Psikopat itu berusaha melecehkan Sunny dan ingin membunuhnya di tempat. Sunny akan meninggalkan HP-nya di tengah hutan, dan jika ada seseorang yang menemukan HP miliknya, Sunny meminta orang tersebut untuk memanggil pihak polisi atau siapapun yang mau membantunya. Kemungkinan besar ketika seseorang menemukan HP-nya, Sunny sudah meninggal dunia karena telah dibunuh oleh psikopat yang merupakan penggemarnya sendiri. Setelah meninggalkan HP-nya di tanah, Sunny mendengar suara langkah kaki yang mencoba mendekat ke arahnya. Sunny pun mulai mengecoh psikopat tersebut, dan ketika psikopat itu dalam keadaan lengah, kesempatan itu kemudian diambil oleh Sunny untuk memukul kepala psikopat itu dengan menggunakan batu. Sunny pun pada akhirnya berhasil membunuh salah satu di antara mereka, dan kini hanya tersisa satu psikopat lagi yang harus dikalahkan oleh Sunny. Ketika Sunny pergi dari tempat itu, ia tidak menyadari bahwa ternyata satu psikopat lagi sedang mengikutinya dari belakang. Psikopat itu telah melihat perbuatan Sunny yang dengan beraninya membunuh salah satu rekannya. Ketika Sunny lengah, psikopat itu langsung mendekat ke arahnya dan berhasil menusuk Sunny tepat di bagian perut. Setelah Sunny terbaring di tanah, psikopat itu secara pelan mendekat ke arah Sunny dan mencoba membunuh Sunny dengan cara mencekiknya. Akan tetapi sebelum hal yang lebih buruk terjadi pada Sunny, polisi segera datang untuk menyelamatkan Sunny. Polisi itu datang menyelamatkan Sunny karena mendapat laporan dari seseorang yang menyatakan bahwa Sunny sedang diteror oleh sosok psikopat. Ternyata ketika Sunny meninggalkan HP-nya, ada seseorang yang berhasil menemukan HP Sunny dan menonton video permintaan tolong dari Sunny. Orang tersebut langsung menelpon polisi untuk melaporkan hal tersebut. Nasib Sunny sangat beruntung karena dia berhasil selamat dari teror psikopat itu. Sunny pun segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Setelah berminggu-minggu dirawat di rumah sakit, akhirnya Sunny berhasil sembuh dari luka tusuk pada perutnya, dan para dokter di sana memperbolehkan Sunny untuk beristirahat di rumah. Atas apa yang telah terjadi kepadanya, membuat Sunny pun merasa sangat trauma untuk bermain sosial media. Ia sangat takut memiliki penggemar yang sangat terobsesi pada dirinya lagi. Meskipun kejadian buruk yang dialaminya adalah ulah fans fanatiknya, Sunny tidak bisa 100% menyalahkan para penggemarnya. Sunny menyadari bahwa semua itu adalah kesalahannya yang selalu mengumbar-umbar setiap hal yang dia lakukan ke sosial media. Bahkan Sunny juga mengumbar hal-hal pribadi ke sosial media sehingga semua pengikutnya mengetahui segala hal tentang Sunny. Agar para penggemarnya tahu kondisi terkini dari Sunny, akhirnya Sunny pun membuat vlog singkat di mana memperlihatkan Sunny yang sudah dalam kondisi baik-baik saja. Sunny mengatakan dalam video terbarunya bahwa dirinya akan berhenti bermain sosial media sampai waktu yang tidak bisa ditentukan.
Setelah mengupload video tersebut di Instagram miliknya, Sunny langsung meninggalkan semua barang-barangnya termasuk HP dan laptopnya di rumah. Sementara dirinya akan pergi ke suatu tempat yang jauh dari rumahnya untuk mencari ketenangan. Tapi ketika Sunny pergi dari rumah, tiba-tiba saja ada seseorang misterius yang mengirim foto melalui pesan Instagram Sunny, di mana memperlihatkan Sunny yang sedang berjalan menuju mobil. Pesan masuk itu dikirim oleh sosok yang tidak dikenal, dan dari sini bisa kita simpulkan bahwa terdapat orang asing yang kemungkinan besar adalah penggemar fanatik Sunny sedang memata-matai Sunny dengan maksud buruk. Kini Sunny pun harus bersiap-siap untuk menghadapi teror lainnya yang dilakukan oleh penggemar fanatiknya, dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.